Langit sore itu murung. Awan kelabu menggantung rendah di atas pasar tradisional di desa Kaligayam, seolah ikut menyerap gelisah yang mengambang di hati Darto. Ia duduk lemas di bangku kayu usang di depan tokonya yang nyaris kosong. Papan nama, sembako murah Bu Darto, tergantung miring. Sebagian hurufnya sudah mengelupas. Di rak-rak, hanya tersisa beberapa bungkus mie instan, satu jerigen minyak goreng, dan karung beras yang mulai kempis. Sudah 2 minggu ini, dagangan sepi. Sepi sekali. Sesekali Darto melirik ke seberang, ke toko tetangganya yang makin ramai. Pembeli datang silih berganti, membawa tas belanja besar, wajah mereka berseri. Darto menarik napas panjang, matanya menerawang. Ya Allah, kenapa rezekiku seperti ditahan begini? Di balik tokonya, sang istri, Rini, tengah mencuci beras untuk makan malam. Dulu, mereka bisa makan dengan lauk lengkap, tahu, tempe, kadang ayam. Sekarang, sekadar nasi dan sambal terasi sudah jadi kemewahan. Bahkan air galon pun mereka ganti dengan air sumur yang direbus. Mas, gas LPG tinggal setengah. Anak-anak juga minta seragam baru, padahal uang sekolah bulan kemarin masih nunggak, ujar Rini pelan saat Darto masuk ke dapur. Darto hanya mengangguk, tak berkata apa-apa. Ia terlalu lelah untuk menjawab, terlalu malu pada keadaan. Malam hari, Darto berbaring di tikar yang dingin. Anak-anaknya sudah tertidur pulas. Lampu Petromax menggantung di langit-langit rumah papan mereka yang mulai rapuh dimakan usia. Di dinding, terpajang figura foto keluarga saat masih berjaya. Darto tersenyum kecut melihatnya. Kapan bisa seperti dulu lagi? Dulu semua mudah. Dulu orang datang, beli beras karungan. Sekarang, sebutir beras pun nyaris tak bersisa. Telepon selulernya berbunyi. Pesan masuk dari teman lamanya di pasar, Sugeng. Mas Darto, aku ada info penting. Jangan bilang siapa-siapa ya. Datang aja ke rumah, besok malam. Darto bingung. Tapi rasa penasaran dan kegelisahan membuatnya tak bisa menolak. Keesokan malam, ia diam-diam pamit keluar rumah setelah Isya. Ia hanya bilang ke Rini bahwa ada urusan mendesak. Istrinya mengangguk, walau raut wajahnya tampak khawatir. Di rumah Sugeng, suasana sunyi. Setelah sedikit basa-basi, Sugeng mulai membuka obrolan serius. Mas, aku tahu ini mungkin agak aneh. Tapi aku pengen bantu sampean. Aku dulu juga kayak sampean. Toko sepi, utang numpuk. Tapi sejak aku ketemu orang ini, hidupku balik lagi. Dagangan rame, duit ngalir, keluarga adem. Darto mengerutkan dahi. Siapa orang ini? Namanya Mbah Suto. Beliau bukan dukun, Mas. Cuma orang pintar, katanya turunan wali. Dia kasih aku batu mustika. Tapi ya, tetap disuruh sholat, tetap disuruh sedekah. Jadi bukan syirik. Kalimat itu menampar akal sehat Darto. Ia tahu dari pengajian di masjid bahwa batu, benda, atau jimat apapun yang dipercaya bisa membawa keberuntungan adalah bentuk syirik, walaupun dibalut dengan kesan Islami. Tapi hatinya bimbang. Sampean tinggal kasih telur ayam kampung, kembang 7 rupa. Gak mahal, Mas. Tapi efeknya, luar biasa. Sugeng menunjukkan dompetnya. Ada sebuah batu kecil berwarna merah darah, dibungkus kain kuning. Aku gak maksa, Mas. Tapi kalau sampean terus begini, anak sampean mau makan apa? Uang sekolah? Bayar utang? Kalimat itu menyentak dada Darto. Ia pulang malam itu dengan dada sesak. Tidak menjawab ya, tapi juga tidak menolak. Pintu syirik mulai terbuka. Di rumah, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah anaknya yang sedih, istri yang murung, dan dapur yang kosong terus menghantuinya. Tapi bersamaan dengan itu, suara dari hatinya pun berkata, apakah kau akan menyekutukan Allah hanya karena rezeki ditahan sebentar? Ia bangkit dan mengambil wudhu. Di tengah malam, ia sholat tahajud. Tapi doanya malam itu terdengar getir. Ya Allah, aku lemah. Aku hanya ingin keluarga ini bahagia. Jika engkau tidak beri jalan, aku takut, aku mencari dari selain engkau. Air matanya menetes. Tapi kegelisahan tak kunjung pergi. Di luar, angin malam bertiup pelan.
Bintang-bintang bersinar redup. Seolah langit pun ikut menyaksikan seorang hamba yang berada di ambang jurang kehancuran. Malam Kamis, angin bertiup agak kencang. Pepohonan di jalan kampung desa Kaligayam bergoyang seperti sedang berbisik. Darto berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak menuju arah barat laut desa, ke pinggiran hutan kecil tempat Mbah Suto tinggal. Ia mengenakan jaket lusuh, topi hitam, dan menunduk terus sepanjang jalan agar tidak banyak dikenali orang. Langkahnya terasa berat, seolah setiap tapak membawanya menjauh dari nurani dan mendekati kegelapan. Tapi suara bisikan di dalam hati terus meyakinkannya. Ini cuma usaha. Allah ngerti kau butuh jalan keluar. Toh, nanti tetap sholat, tetap sedekah. Namun, ada suara kecil lain yang berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kau sedang menduakan Allah. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh deru rasa takut akan kemiskinan. Sampailah Darto di depan rumah kayu tua yang nyaris tersembunyi oleh semak dan pohon bambu. Pintu rumah itu tidak benar-benar tertutup. Aroma kemenyan menyengat hidungnya bahkan sebelum ia melangkah masuk. Cahaya redup dari lampu minyak memantulkan bayangan dinding penuh gambar wayang dan raja-raja kuno. Dari dalam terdengar suara serak. Masuk, Le. Aku sudah tahu kau akan datang malam ini. Darto terkejut. Ia belum sempat mengetuk. Mbah Suto adalah pria renta, mengenakan kain putih dan udeng batik, matanya cekung tapi tajam. Di hadapannya ada meja kecil berisi dupa menyala, beberapa kendi tanah liat, dan seekor burung dalam sangkar yang terus berkicau tak karuan. Kau ingin daganganmu ramai lagi? Ingin anak-anakmu sekolah tanpa terlambat bayar? Ingin istrimu tersenyum lagi? Darto menelan ludah. Ia hanya mengangguk. Tangannya gemetar. Mbah Suto mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja. Ia membukanya perlahan, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna hijau kehijauan, berkilau aneh, seolah punya cahaya sendiri. Ini mustika pusaka rejeki leluhur. Batu ini milik para leluhur. Sudah diturunkan sejak zaman kerajaan Demak. Mustika ini hanya akan bekerja kalau kau juga menjaga diri. Sholat tetap 5 waktu. Tapi, jangan sampai pisah dari batu ini. Bawalah selalu, di dompet atau dikalungkan di leher. Setiap malam Jumat, taruhlah di bawah bantalmu dan bakar kemenyan 3 helai. Jangan pernah lupa memberi sesaji tiap malam Jumat Kliwon, sebutir telur ayam kampung dan kembang 7 rupa. Darto mengerutkan dahi. Ia masih ragu. Apakah ini tidak bertentangan dengan agama, Mbah? Mbah Suto tersenyum sinis. Lah wong kamu tetap sholat toh? Wong kamu tetap puasa, tetap ngaji. Ini cuma wasilah. Leluhur-leluhurmu juga begitu, hanya orang sekarang yang terlalu kaku pada agama. Itu adalah kalimat jebakan maut yang sering digunakan para dukun, menutupi kesirikan dengan istilah wasilah atau perantara. Namun Darto, yang sudah lelah oleh tekanan hidup, akhirnya luluh. Berapa saya harus bayar, Mbah? Bukan uang. Cukup sepenuh keyakinan. Tapi, jangan pernah tinggalkan batu ini. Kalau kau tinggalkan, hidupmu lebih buruk dari sekarang. Darto pulang malam itu sambil menggenggam batu mustika itu dengan erat. Entah mengapa, ia merasa ringan. Seolah beban hidupnya mulai terangkat. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Beberapa pembeli yang sudah lama tidak datang tiba-tiba muncul. Bahkan ada 2 pemborong beras dari desa sebelah yang membeli dagangannya secara kontan. Sore itu, dapur rumahnya kembali mengepul. Rini tersenyum sambil menumis tempe bacem. Anak-anak berlarian sambil membawa es lilin. Darto duduk di kursi panjang dengan wajah lega. Mungkin memang ini jalanku. Ya Allah, mungkin engkau memang sedang memberiku lewat perantara. Namun malam harinya, Darto bermimpi buruk. Ia berada di sebuah gua gelap. Di sekelilingnya ada banyak ular raksasa. Mata mereka merah menyala, lidah menjulur. Dan di tengah gua itu, ada seseorang duduk bersila. Wajahnya seperti Mbah Suto, tapi matanya kosong, dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Kau milikku sekarang. Darto terbangun dengan peluh membanjiri tubuhnya. Batu itu menyala samar di atas meja. Istrinya belum tidur. Mas, aku tadi lihat bayangan hitam lewat depan pintu. Aku kira maling, tapi waktu aku buka, gak ada siapa-siapa.
Darto hanya diam. Tapi dalam hatinya, gelisah mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, toko Darto memang ramai. Tapi kehidupannya berubah. Ia menjadi lebih mudah marah. Anak bungsunya, Tika, yang berusia 6 tahun, mulai sering mengigau di malam hari dan menangis ketakutan. Mbak Rini sering merasa seperti ada yang mengintai saat sedang sendirian di rumah. Beberapa warga desa mulai berbisik. Darto kok berubah ya, sekarang kaya, tapi auranya beda. Dan yang paling mengganggu adalah Darto mulai malas ke masjid. Dulu ia rajin berjamaah, bahkan kadang adzan. Tapi kini, ia lebih sering mencari alasan. Kadang karena capek, kadang lagi ngitung barang, padahal hanya duduk termenung di toko. Dalam hatinya, ia tahu, ada yang tidak beres. Tapi ia terus menunda. Terus menunda untuk berhenti. Karena bisnisnya lancar. Uang mengalir. Anak-anak bisa sekolah. Dan itu, membuatnya makin tenggelam dalam keheningan syirik. Ia belum tahu bahwa apa yang ia genggam itu bukan mustika rezeki, tapi adalah kunci kehancuran yang dibungkus janji manis setan. Hari itu, langit Kaligayam terlihat cerah, tapi tidak dengan hati Darto. Sepekan sudah ia hidup bergelimang pembeli dan uang tunai, tapi hatinya justru makin gelap. Ia mudah marah, lebih sering menyendiri, dan hampir tak pernah lagi mengangkat tangan untuk berdoa dengan khusyuk. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang sama, ular hitam, lorong gelap, dan bayangan besar yang menertawakannya. Anak bungsunya, Tika, semakin parah, setiap malam mengigau, kadang tubuhnya menggigil hebat seperti tersengat listrik. Rini, istrinya, semakin resah. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, sejak kapan rumah kita berubah jadi dingin begini? Anak-anak sering sakit, kita jarang ngobrol. Mas juga jarang ke masjid." Darto hanya menjawab datar. "Kamu gak ngerti, Rin? Aku cuma berusaha bikin rumah ini tetap hidup. Kalau bukan aku, siapa lagi?" Rini diam. Tapi dalam hatinya, ia mulai curiga. Ia tahu betul suaminya dulu sangat menjaga salat dan pantang datang ke dukun. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam Jumat itu, masjid desa Kaligayam terlihat lebih ramai dari biasanya. Warga berduyun-duyun datang karena mendengar ada ustadz muda dari Jakarta yang baru pindah ke pesantren pinggiran kota Tegal dan akan memberi ceramah. Namanya, Ustadz Ridho Hasan, 33 tahun, lulusan Al-Azhar Kairo. Darto awalnya enggan datang. Tapi karena tokonya tutup lebih cepat, dan ajakan dari Rini disampaikan dengan suara lirih yang penuh harap, ia akhirnya ikut. Masjid dipenuhi jamaah. Wajah-wajah penasaran menyimak Ustadz Ridho yang bersorban putih, dengan mata tajam tapi suara lembut. Ustadz membuka ceramahnya dengan satu ayat. "Katakanlah, Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai sembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan keduanya, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantunya." Quran Surat Saba, ayat 22. Lalu beliau melanjutkan dengan suara tegas. Banyak di antara kita hari ini masih mengaku muslim, tapi dalam hatinya percaya batu, percaya mustika, percaya dukun. Padahal siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menurunkan hujan dan memberi rezeki? Jangankan memberi rezeki, bahkan setitik debu pun tidak bisa mereka gerakan tanpa izin Allah. Kalian mencari uang dengan menggadaikan iman. Kalian menggenggam batu, tapi melepaskan tauhid. Kalian sujud kepada Allah, tapi hatimu tunduk kepada benda mati. Kata demi kata menghantam dada Darto. Ia tak bisa berkedip. Seolah-olah ceramah itu ditujukan hanya kepadanya. Tangannya gemetar. Tubuhnya dingin. Selesai ceramah, Darto tak langsung pulang. Ia diam di serambi masjid, mematung. Jamaah bubar, lampu mulai diredupkan. Tapi ia masih duduk, memandangi tanah. Beberapa menit kemudian, ia menghampiri Ustadz Ridho yang sedang membereskan kitab. "Ustadz, saya mau tanya sesuatu. Kalau seseorang pernah meminta bantuan pada orang pintar yang kasih batu, dan bilang tetap sholat, tetap zakat, itu syirik juga, ya?" Ustadz Ridho menatap Darto dalam-dalam.
seolah bisa membaca dosa yang tersimpan di balik mata lelah itu. Apakah dia percaya batu itu bisa memberi rezeki? Bisa membuat dagangan laris? Iya, Ustadz, saya orang itu. Air mata Darto tumpah. Ia jatuh bersimpuh di hadapan sang Ustadz. Suaranya tercekat. Saya bodoh, Ustadz, saya hanya ingin keluarga saya bahagia. Tapi kenapa sekarang, rumah saya jadi seperti kuburan, anak saya kerasukan, istri saya seperti orang asing. Ustadz Ridho memegang bahunya. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, syirik itu dosa yang paling besar, Mas. Tapi Allah Maha Pengampun. Tobatlah. Hancurkan batu itu. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Berhentilah mencari dari selain Allah. Malam itu, Darto pulang membawa tekad bulat. Ia buka dompetnya, ambil batu hijau yang selama ini ia anggap penolong. Ia letakkan di atas tanah kosong di belakang rumah. Ia, Rini, dan anak-anak berdiri di sekelilingnya. Rini tak berkata-kata, hanya memegang tangan Darto erat. Ustadz Ridho datang keesokan paginya, membawa air ruqyah, garam, dan kayu bakar. Ia membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Saat api menyala dan batu mustika itu diletakkan di tengah bara, terdengar suara letupan kecil. Batu itu memercik seperti terbakar dari dalam. Asapnya menghitam. Bau sangit aneh tercium. Tiba-tiba Tika, anak mereka, menjerit keras lalu pingsan. Tubuhnya menggigil, tapi perlahan tenang. Saat terbangun, matanya kembali jernih. Ia langsung memeluk ibunya. Mama. Tika mimpi orang jahatnya pergi. Tika udah gak takut lagi. Darto dan Rini menangis dalam pelukan anak-anak mereka. Hari itu, langit Kaligayam tampak lebih terang. Seolah Allah menyambut kembalinya seorang hamba yang telah lama tersesat. Subuh hari itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Darto kembali berdiri di syaf pertama Masjid Al-Ikhlas. Wajahnya masih sembab, tapi sinar keikhlasan tampak di matanya. Di sebelahnya, sang istri, Rini, mengenakan mukena putih polos, duduk dengan khusyuk membaca wirid. Di rumah, Tika dan kedua kakaknya mulai kembali ceria. Tidak ada lagi jeritan di malam hari, tidak ada lagi hawa mencekam di ruang tamu. Usai salat subuh, Darto tidak langsung pulang. Ia duduk bersila di teras masjid, menyaksikan mentari pelan-pelan naik dari balik persawahan. Angin pagi membelai wajahnya, seolah menyapu bersih semua dosa dan kekeliruan yang selama ini membelenggu. Ia menatap tangannya. Tangan ini dulu menggenggam batu syirik. Tapi hari ini, biarlah ia menggenggam tasbih, dan menggantungkan diri hanya pada Allah. Setelah kejadian pembakaran batu mustika, Darto langsung menutup tokonya selama 3 hari. Ia gunakan waktu itu untuk bermuhasabah, memperbaiki komunikasi dengan istri, dan berkumpul dengan anak-anak. Darto mengajak keluarganya duduk bersama setiap malam untuk mengaji. Ia memimpin sendiri, walau dengan terbata-bata. Surah-surah pendek mereka baca bersama-sama. Anak-anaknya terlihat antusias. Bahkan Tika, yang biasanya rewel, sekarang malah paling rajin menghafal. Mas, aku belum pernah melihat kamu begini. Aku merasa, aku punya suami yang baru, bisik Rini dengan mata berkaca-kaca. Darto hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, cahaya hidayah sedang Allah tanamkan kembali dalam hidupnya. Setelah beberapa hari, Darto membuka kembali tokonya. Tapi ia tidak lagi tergiur dengan cara-cara lama. Ia turunkan barang yang bisa dijangkau warga sekitar, beras eceran, minyak curah, telur kiloan. Tidak lagi fokus pada jumlah, tapi pada keberkahan. Dan yang paling mencolok, ia pasang kaligrafi besar bertuliskan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, di atas etalase toko. Ajaibnya, meskipun tokonya tidak seramai dulu, uangnya selalu cukup. Bahkan sering lebih, bisa ia sisihkan untuk sedekah Jumat, menyumbang pembangunan masjid, dan membeli mainan untuk anak-anak. Satu hari, seorang pembeli bertanya, Pak Darto, sampean kok sekarang beda ya? Adem, tenang, dagangan juga kayaknya berkah terus. Darto menjawab sambil tersenyum. Dulu saya cari banyak, tapi gelisah. Sekarang saya cari cukup, tapi hati saya tenang. Kisah Darto mulai tersebar.
Santri-santri Ustadz Ridho yang merekam momen pembakaran batu mustika diam-diam mengunggahnya ke YouTube dengan judul Batu Mustika Dibakar, Anak Rasukan Sembuh Total Kisah Nyata Tobat Syirik. Dalam beberapa hari, video itu viral. Komentar membanjir. Saya juga pernah ke dukun, Masya Allah saya ikut menangis. Tolong doakan saya agar bisa lepas dari benda-benda bertuah juga. Kisah ini mengguncang iman saya. Terima kasih sudah berbagi. Darto diminta untuk berceramah di pengajian RT. Ia menolak disebut ustadz, tapi ia bersedia berbagi cerita. Saya ini bukan orang alim. Saya hanya orang yang pernah jatuh terlalu dalam, dan Allah masih sayang pada saya. Darto belajar satu hal penting dalam hidup. Tidak ada cara cepat menuju kebahagiaan, kecuali melalui jalan Allah. Tidak ada bantuan yang benar, jika itu datang dari selain Allah. Dan tidak ada satupun makhluk, baik manusia, jin, benda, atau dukun, yang bisa memberi manfaat sekecil zarah tanpa izinnya. Setiap malam, sebelum tidur, Darto memandangi wajah anak-anaknya dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih telah mencabutku dari gelapnya syirik, dan mengangkatku ke cahaya tauhid. Aku pernah hianati MU, tapi Engkau tidak pernah meninggalkanku. Dalam hening malam, rumah Darto bukan lagi tempat yang mencekam, tapi menjadi sarang ketenangan, tempat di mana iman tumbuh, dan keluarga dibingkai oleh cahaya Islam. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak malam di mana batu mustika itu dibakar dan rumah Darto dibersihkan dari segala unsur kesirikan. Namun sejak saat itu pula, hidup keluarga Darto seolah lahir kembali. Mereka tak lagi mengejar kekayaan semata, tapi mengejar keberkahan. Rumah kecil mereka yang dulu terasa dingin dan menyeramkan, kini selalu dipenuhi tawa anak-anak, aroma masakan sederhana yang lezat, dan suara lantunan Al-Quran setiap malam. Rini dan Darto kini selalu meluangkan waktu bersama anak-anak setelah Isya, entah untuk mengaji, bercerita kisah para nabi, atau hanya sekadar duduk bersama dalam ketenangan. Darto tak lagi sibuk dengan angka dan omset. Ia mulai menyadari bahwa Allah tidak menilai seberapa besar pemasukan kita, tapi seberapa besar rasa cukup dan syukur kita. Toko sembako Darto memang tidak sebesar dulu. Bahkan secara fisik, masih banyak yang perlu diperbaiki. Rak-raknya dari kayu, dan etalasenya pun usang. Tapi ada satu hal yang membuat tokonya berbeda dari toko lain, tulisan besar di depan pintunya. Barang boleh sedikit, tapi keberkahan tidak pernah habis, Bismillah. Pelanggan yang datang adalah mereka yang merasa nyaman, karena Darto tidak hanya berdagang, tapi juga memberi nasihat, menyapa dengan ikhlas, dan mendoakan pembelinya diam-diam. Ia bahkan menyisihkan sebagian keuntungan hariannya untuk membeli air mineral dan roti bagi musafir yang lewat. Sebuah toples amal kecil diletakkan di pojok meja, bertuliskan, sedekah Jumat untuk anak yatim dan duafa. Terima kasih telah berbagi. Dan yang menakjubkan, omsetnya justru perlahan naik, tanpa promosi, tanpa trik, tanpa pesugihan. Sebuah pertanda bahwa ketika Allah ridha, pintu-pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Kisah tobat Darto yang viral di media sosial ternyata membawa banyak perubahan. Warga sekitar mulai berani membuka suara. Beberapa di antaranya mengaku juga pernah memakai penglaris, menyimpan jimat, bahkan datang ke dukun. Atas permintaan warga, Ustadz Ridho membuat program Majelis Tauhid Malam Kamis yang berisi pengajian khusus tentang bahaya syirik modern. Dan Darto, tanpa diminta, ikut hadir dan kadang diminta berbagi pengalaman. Dengan suara yang pelan dan gemetar, ia pernah berkata dalam satu sesi, "Jangan pernah berpikir kita bisa dapat rezeki dari selain Allah. Jin, dukun, batu, semua itu makhluk. Sama seperti kita. Yang Maha Kuasa hanya Allah. Saat kita bersandar padanya, kita akan merasa cukup, bahkan saat dompet kita tipis." Mata para jamaah memerah. Beberapa ibu-ibu menangis pelan. Seorang bapak bahkan mencabut kalung jimatnya dan menyerahkannya kepada Ustadz Ridho untuk dimusnahkan. Setiap malam Jumat, Darto kini membimbing anak-anaknya membaca surah Yasin dan Saba. Ketika sampai pada ayat ke-22 surah Saba, ia selalu berhenti sejenak, lalu berkata kepada anak-anaknya, "Nak, ini ayat yang menyelamatkan ayah. Ingat ya, jangan pernah minta ke selain Allah. Batu tidak bisa memberi makan. Dukun tidak bisa menambah umur. Jin tidak bisa membuatmu kaya. Semua hanya Allah yang bisa." Anak-anaknya mengangguk.
Mata mereka berbinar. Dalam hati mereka, ayah mereka bukan hanya seorang pedagang, tapi juga pahlawan iman yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Hidup Darto memang tidak sempurna. Ia masih berjuang, masih harus kerja keras, masih harus mencukupi kebutuhan keluarganya dengan usaha yang sederhana. Tapi satu hal yang membuat hidupnya kini damai. Ia tidak lagi takut pada kekurangan. Ia tidak lagi khawatir pada rezeki. Ia tahu, selama Allah bersamanya, tak ada satupun makhluk yang bisa mencelakainya. Kini ia benar-benar memahami makna dari surat Saba, ayat 22. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan kisah tentang keajaiban batu, tapi tentang keajaiban iman. Bukan cerita tentang kesuksesan dunia, tapi tentang selamatnya akhirat. Bukan dongeng, tapi kisah nyata yang masih terjadi hingga hari ini di banyak sudut Indonesia.